Assalamualaikum teman-teman. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua merenung, berbicara dari hati ke hati tentang sebuah generasi yang seringkali jadi perbincangan, generasi yang hidup di tengah pusaran arus informasi yang tak pernah berhenti. Mereka adalah generasi Z, atau yang akrab kita sapa Gen Z. Lahir antara tahun 1997 hingga 2012, mereka tumbuh besar bersama layar gawai di genggaman, menjadikan dunia digital sebagai halaman rumah mereka. Kecepatan mereka beradaptasi dengan teknologi memang luar biasa. Namun di balik itu, ada tantangan besar yang mengintai, krisis identitas di tengah lautan konten dan bahaya informasi yang menyesatkan. Di tengah hiruk-pikuk label dan stereotip yang dilekatkan pada Gen Z, pernahkah kita bertanya, bagaimana Islam memandang mereka? Jauh sebelum istilah Gen Z muncul, Islam telah menempatkan generasi muda pada posisi yang sangat terhormat sebagai pilar-pilar peradaban. Islam tidak hanya melihat mereka sebagai sekumpulan anak muda yang sedang mencari jati diri, tetapi sebagai kekuatan, sebagai harapan, dan sebagai pewaris masa depan. Al-Quran dan Hadits menyimpan begitu banyak pesan, teladan, dan harapan yang dititipkan khusus untuk mereka, para pemuda dan pemudi yang hatinya masih bersih dan semangatnya masih menyala-nyala. Maka, mari kita bedah bersama. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Bukan untuk mencari kelemahan, tetapi untuk menemukan kekuatan yang tersembunyi. Video ini adalah sebuah ajakan untuk melihat Gen Z melalui kacamata Islam. Sebuah perspektif yang penuh dengan optimisme dan kepercayaan. Kita akan melihat bagaimana Islam memandang energi, kreativitas, dan bahkan kegelisahan mereka sebagai potensi besar yang jika diarahkan dengan benar, akan mampu mengubah wajah dunia menjadi lebih baik. Ini bukan sekadar tentang Gen Z, ini tentang kita semua, tentang masa depan umat. Mari kita mulai dari fondasi paling dasar, dari firman Allah sendiri. Dalam surah Ar-Rum ayat 54, Allah SWT secara gamblang menjelaskan fase-fase kehidupan manusia. Setelah diciptakan dalam keadaan lemah, kita kemudian dianugerahi kekuatan di masa muda, sebelum akhirnya kembali pada kelemahan di usia senja. Perhatikan frasa Tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Kemudian dia menjadikan sesudah kelemahan itu kekuatan. Kekuatan di sini, secara spesifik merujuk pada masa muda. Ini bukan sekadar kekuatan fisik, teman-teman. Ini adalah kekuatan intelektual, kekuatan semangat, kekuatan emosional, dan kekuatan spiritual. Masa muda adalah puncak energi yang Allah titipkan, sebuah amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena itu, masa ini bukanlah waktu untuk disia-siakan dalam kelalaian. Justru inilah saatnya kita menginvestasikan kekuatan itu pada hal-hal yang paling berharga. Gunakan kekuatan fisikmu untuk beribadah dengan khusyuk. Gunakan ketajaman pikiranmu untuk menuntut ilmu seluas-luasnya. Dan gunakan semangatmu yang membara untuk berdakwah, menyebarkan kebaikan sekecil apapun itu. Setiap detik di masa muda adalah modal. Pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa aku dapatkan, melainkan untuk apa kekuatan ini aku persembahkan. Sebab kekuatan yang dititipkan pada masa muda adalah bekal utama untuk membangun peradaban yang diridhainya. Sebuah tugas mulia yang ada di pundak setiap pemuda. Al-Quran tidak hanya memberi kita konsep, tapi juga teladan nyata. Salah satu kisah paling inspiratif tentang pemuda ada dalam surah yang sering kita baca setiap Jumat, surah Al-Kahfi. Mari kita kenang kisah Ashabul Kahfi. Mereka adalah sekelompok pemuda yang hidup di bawah tekanan penguasa yang zalim, di tengah masyarakat yang tersesat dalam kemusyrikan. Mereka sendirian, berbeda, dan terancam. Namun apa yang mereka lakukan? Mereka tidak ikut arus, mereka tidak kompromi dengan kebatilan. Dengan keberanian yang lahir dari iman yang kokoh, mereka berdiri tegak menyatakan, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kisah mereka, yang diabadikan dalam ayat ke-13, Nahnu nakusu alaika naba'ahum bilhaq, innahum fityatun amanu birabihim wazidna'ahum huda'a, yang artinya kami kisahkan kepadamu cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Ini adalah pesan kuat untuk Gen Z. Di tengah derasnya arus tren yang terkadang menjauhkan dari nilai-nilai kebenaran, kisah Ashabul Kahfi mengajarkan bahwa menjadi berbeda karena memegang teguh iman bukanlah aib, melainkan sebuah kemuliaan. Keberanian untuk mengatakan tidak pada kemungkaran, meski sendirian, adalah wujud kekuatan sejati seorang pemuda beriman.
Keistimewaan pemuda tidak hanya tercatat dalam Al-Quran, tetapi juga ditegaskan oleh lisan mulia Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits yang sangat terkenal, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya. Bayangkan dahsyatnya hari itu, saat matahari begitu dekat, dan semua orang dalam kesulitan. Di tengah kondisi itu, ada golongan-golongan istimewa yang dilindungi. Dan siapa salah satunya? Sya'bun nasya'a ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Ini adalah sebuah kedudukan yang luar biasa, sebuah kehormatan yang tidak ternilai. Mengapa pemuda? Karena di usia muda, godaan begitu banyak, hawa nafsu begitu kuat, dan ajakan untuk bersenang-senang melalaikan begitu gencar. Memilih untuk tetap berada di jalan ibadah di tengah semua tarikan itu membutuhkan perjuangan yang lebih besar. Dan Allah sangat menghargai perjuangan itu. Hadits ini seolah menjadi pesan cinta dari Allah untuk para pemuda semua. Aku melihat usahamu, aku melihat perjuanganmu melawan hawa nafsumu, dan aku telah siapkan untukmu tempat bernaung yang istimewa. Ini seharusnya menjadi motivasi terbesar bagi Gen Z untuk menjadikan masa muda mereka sebagai ladang amal ibadah. Kita hidup di era yang disebut sebagai era pasca kebenaran, di mana informasi dan disinformasi bercampur aduk, mengalir deras melalui gawai kita setiap detik. Bagi Gen Z yang merupakan digital native, ini adalah medan juang mereka sehari-hari. Disinilah relevansi firman Allah dalam surah Al-Isra, ayat 36 menjadi sangat tajam. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu miliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ayat ini adalah prinsip dasar dalam berinteraksi dengan informasi. Jangan asal percaya, jangan asal sebar, jangan asal ikut-ikutan. Tanggung jawab ini menjadi semakin berat di dunia digital. Satu klik share atau retweet bisa menyebarkan fitnah ke ribuan orang dalam hitungan detik. Jempol kita bisa menjadi alat untuk menyebar kebaikan, tapi juga bisa menjadi senjata yang menyebar kebohongan atau hoax. Maka, bagi Gen Z, literasi digital bukan lagi sekadar keahlian teknis, tetapi bagian dari tanggung jawab iman. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini akan menyakiti seseorang? Mengamalkan prinsip tabayun atau klarifikasi adalah sebuah kewajiban. Jadilah generasi yang cerdas, yang memverifikasi sebelum meyakini dan berpikir sebelum menyebarkan. Jika surah Al-Isra mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas informasi, maka hadits Rasulullah SAW memberikan panduan tentang cara kita berkomunikasi, baik di dunia nyata maupun maya. Sebuah nasihat yang singkat namun begitu mendalam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Prinsip ini adalah fondasi etika digital dalam Islam. Dunia maya, dengan segala anonimitas yang ditawarkannya, seringkali menjadi tempat di mana lisan dan jari menjadi begitu tajam dan tak terkendali. Kolom komentar bisa berubah menjadi medan perang caci maki. Pesan Rasulullah ini adalah pengingat. Jari jemari kita yang mengetik di keyboard, status yang kita unggah, komentar yang kita tinggalkan, semuanya adalah bentuk dari perkataan kita. Semuanya akan dicatat oleh malaikat rakib dan atid. Apakah kita menggunakan media sosial untuk menyebar salam, nasihat yang baik, dan ilmu yang bermanfaat? Ataukah kita menggunakannya untuk gibah, fitnah, ujaran kebencian, dan merendahkan orang lain? Menjaga akhlak di media sosial adalah cerminan dari kualitas iman kita. Jadikan setiap interaksi digital sebagai ladang pahala, bukan sebagai sumber dosa jariah yang terus mengalir, bahkan setelah kita tiada. Mari kita kembali sejenak pada kisah pemuda Ashabul Kahfi. Imam Al-Mazari dalam tafsirnya memberikan sebuah catatan menarik tentang mengapa Allah memilih pemuda untuk kisah heroik ini. Beliau menjelaskan bahwa pemuda memiliki semangat yang membara dan hati yang lebih mudah menerima kebenaran. Hati mereka belum terkotori oleh kecintaan pada dunia yang berlebihan, dan semangat mereka belum padam oleh rutinitas yang membelenggu. Mereka memiliki energi untuk mendobrak kemapanan yang salah dan keberanian untuk menawarkan gagasan-gagasan baru yang lebih baik. Ini adalah potensi pembaharu yang melekat pada jiwa setiap pemuda. Maka, panggilan untuk Gen Z sangatlah jelas. Kalian bukan diciptakan untuk menjadi generasi penonton yang pasif,
yang hanya mengomentari keadaan dari pinggir lapangan. Kalian adalah calon aktor utama, agen perubahan dan pemimpin masa depan. Islam memanggil kalian untuk menjadi mujadid, para pembaru yang mengembalikan umat pada kemurnian ajarannya dengan cara-cara yang relevan dengan zaman. Gunakan kreativitas digitalmu untuk membuat konten dakwah yang menarik. Gunakan jejaring sosialmu untuk mengorganisir gerakan kebaikan. Gunakan pemikiran kritismu untuk menawarkan solusi atas masalah-masalah umat. Jangan pernah meremehkan potensi yang ada dalam dirimu. Dunia menunggu gebrakan kalian. Jadi, teman-teman, inilah pandangan Islam terhadap kalian, generasi Z. Sebuah pandangan yang jauh dari stereotip negatif. Sebuah pandangan yang penuh dengan harapan dan kepercayaan. Islam melihat kalian sebagai generasi yang dianugerahi kekuatan unik, kekuatan fisik dan semangat yang menyala-nyala, kekuatan intelektual yang ditempa di era informasi, serta kekuatan kreativitas yang tak terbatas. Kalian bukanlah generasi yang hilang, melainkan generasi yang sedang dinanti perannya. Di pundak kalianlah harapan besar itu dititipkan. Harapan untuk membawa perubahan, untuk memimpin, dan untuk membangun peradaban yang lebih baik dan lebih adil. Namun, semua kekuatan dan potensi itu memerlukan kompas agar tidak tersesat. Kompas terbaik, panduan paling akurat, tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berpegang teguhlah pada keduanya. Jadikan Al-Quran sebagai filter untuk menyaring informasi yang kalian terima. Dan jadikan akhlak Rasulullah sebagai standar dalam setiap interaksi digital kalian. Dengan berpegang pada tali Allah yang kokoh ini, kalian tidak akan mudah goyah oleh badai zaman. Kalian akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, yang mampu menjawab setiap tantangan dengan kedalaman iman dan keindahan akhlak. Masa depan tidak ditulis oleh mereka yang hanya menunggu, tetapi oleh mereka yang berani melangkah dan berkarya. Maka, melangkahlah dengan penuh keyakinan. Jadilah Ashabul Kahfi di era modern, yang teguh imannya di tengah godaan. Jadilah pemuda yang dicintai Allah, yang masa mudanya diisi dengan ibadah dan kebaikan. Jadilah agen perubahan yang membawa rahmat bagi semesta alam. Islam menaruh harapan besarnya di pundak kalian. Jangan kecewakan harapan itu. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.